Halo, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan melihat tanaman pare yang sudah ditanam kurang lebih 3 bulan. Ini kondisinya, dimana tanaman pare ini merupakan tanaman sayuran buah yang rasanya pahit. Kemudian tanaman pare ini juga mudah untuk ditanam. Nah, ini ada beberapa tanaman pare yang sudah ditanam, namun dapat dilihat sudah 3 bulan pertumbuhannya sangat terhambat, dimana yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu adalah ketersediaan unsur hara, air, dan cahaya matahari, ya, atau faktor lingkungan. Di sini posisinya tanaman pare ini ditanam di pekarangan lahan terbuka di depan rumah, namun berdasarkan penampakan, pengamatan terhadap tanaman pare, dapat dilihat bahwa pertumbuhannya sangat terhambat. Kemudian warna daun yang menguning atau pucat. Berdasarkan hasil pengamatan ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab, yaitu kekurangan unsur hara, kemudian media tanam yang cukup lembab, ini cukup lembab karena selama 3 bulan ini, dari bulan Maret, April, Mei sampai masuk di bulan Juni ini, intensitas curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan pertumbuhan pare yang sangat lambat. Di usia yang 3 bulan ini dapat dilihat bahwa hampir semua, dari semua tanaman yang saya tanam di pekarangan ini, penampakannya sama, yaitu pertumbuhan yang sangat lambat, kerdil, kemudian pertumbuhan daun, atau penampakan daun yang sangat lemah, kemudian warna yang sangat pucat. Nah, faktor yang mempengaruhi sudah tadi saya sebutkan, yaitu cahaya, kemudian kelembaban tanah atau ketersediaan air. Nah, ini karena ditanam di musim hujan, sehingga sangat kelebihan air tanah yang cukup lembab, itu yang menghambat perakaran tanaman untuk menyerap unsur hara. Kemudian dari penampakan daun juga dapat dilihat bahwa daunnya kerdil dan berwarna pucat. Berkaitan dengan media tanam, untuk tanah ini sendiri saya membuat kotak, karena ini pemanfaatan pekarangan, dan saya membuat kotak tanam ini sejenis permakultur, teknik budidaya permakultur, dengan media tanamnya tanah, kemudian ada arang sekam sendiri, serasa daun bambu, dan kemudian sisa-sisa sayuran, atau buahan, sisa-sisa bahan organik dari pekarangan maupun dari dapur yang sudah saya taruh di media tanam ini, atau di tempat ini yang mengalami pengemposan. Namun untuk daun-daun bambu sendiri belum terurai dengan baik.
Nah, berdasarkan penampakan tanaman dapat dilihat bahwa berkaitan dengan unsur hara ya, media tanam terdiri dari tanah, bahan organik ya yang mengandung unsur hara harus cukup ya, yaitu mengandung NPK. Nah, untuk saat ini berdasarkan pengamatan yang dilihat, unsur hara secara langsung yang dapat dilihat adalah berkaitan dengan penampakan daun ya. Untuk hipotesis sementara bahwa daun mengalami kekurangan unsur hara terutama nitrogen. Dapat kita ketahui bersama bahwa nitrogen berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan dan organ tanaman. Kemudian sebagai bahan sintesis klorofil, protein dan asam amino. Kemudian nitrogen juga berpengaruh dalam pertambahan tinggi tanaman, dan sumber lain juga mengatakan atau ada referensi mengatakan bahwa peran nitrogen bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang dan daun serta cabang. Dapat dilihat di sini untuk batang daun pare yang sudah 3 bulan namun belum terlalu kokoh, kemudian sangat lemah ya, kelihatannya sangat lemah, walaupun ada beberapa tanaman yang sudah mengeluarkan bunga, namun saya tidak yakin bahwa bunga ini dapat bertahan sampai berbuah karena dari penampakan tanaman saja dapat dilihat sangat lemah. Nah, seperti diketahui bahwa khusus untuk kekurangan nitrogen ya, dapat dilihat di sini bahwa tulang-tulang daun ya, tulang-tulang daun ini tulang daun di bawah permukaan ya, tulang daun ini tampak pucat ya, tulang daunnya tampak pucat. Kemudian pertumbuhan tanaman melambat dan kerdil. Pertumbuhan tanaman itu melambat dan kerdil itu salah satu faktor yang dapat kita nilai bahwa tanaman itu kerdil dan melambat. Dapat dikatakan bahwa tanaman itu kekurangan nitrogen. Kemudian seperti kita ketahui bahwa nitrogen itu memiliki peran sebagai unsur yang membentuk zat hijau daun, klorofil, yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Oleh sebab itu, kita dapat lihat dari penampakan daun bahwa daun berwarna pucat, kemudian agak kekuning-kuningan. Seperti itu merupakan indikator bahwa tanaman ini mengalami kekurangan unsur nitrogen. Kemudian seperti kita ketahui bahwa nitrogen itu terdapat atau sangat diperlukan oleh semua tanaman, termasuk dapat diperlukan oleh semua organisme termasuk tumbuhan, karena nitrogen ini terdapat dalam bentuk asam amino, kemudian asam nukleat yaitu DNA dan RNA, serta dalam molekul pemindah energi atau yang kita kenal dengan ATP. Jadi di sini ada sama ya, ini pari ada 7 tanaman yang saya tanam sudah 3 bulan ya, tetapi semua tanaman penampakannya sama. Baik, itu yang dapat kita lihat bersama ya, dapat kita saksikan bersama.
itu berbeda ya, tanaman pare ini dengan pertumbuhan tanaman kangkung ya. Tanaman kangkung yang ada di sebelah kotak tanam yang saya buat di sana ya. Kotak kangkungnya lebih hijau dengan media tanam yang sama, namun di sana lebih banyak arang sekam ya, arang sekam yang sudah dibakar di ini ya. Jadi di sana lebih banyak dan penampakannya lebih hijau, berbeda dengan tanaman pare yang ada di kotak sebelah sini. Baik, terima kasih. Selamat pagi.